Selamat sore dan shalom. Sukacita sekali saya boleh berada di gereja keluarga Kima ya di tempat ini. Saya seperti halnya Pak Gembala tadi menyampaikannya. Saya tidak pernah menduga jika akhirnya saya harus bertahan di kota ini karena sebetulnya jadwal pelayanan kami sudah selesai di minggu pagi. Minggu sore kami rencananya balik ke Jogja. Tapi rupanya ketika kami sharing-sharing bersama sebentar dengan Pak Rizal, Pak Beni, ternyata Pak Rizal ini cepat tangkap momentum Tuhan sehingga langsung beliau pastor pelayanan sore, masih ada pelayanan sore di tempatnya Pak Prianus. Saya berkata siap, pokoknya saya manut saja. Sehingga hari ini saya percaya tidak kebetulan kalau hambanya boleh ada di sini. Dan yang terakhir setelah saya pelayanan di beberapa gereja diakhiri dengan GBI, yaitu rumahku. Ya, saya pelayanan di GBI Telios Yogyakarta. Kalau ada adik saya, saudara sini kalau pas ke Jogja jangan sungkan kontak saya. Sebetulnya saya pengen pakai PowerPoint, tapi saya tidak bawa kabel data. Kalau dia bantu kabel data bisa dibantu supaya bisa dipakai PowerPoint. Tapi kalau tidak usah, tidak apa-apa. Sementing Anda dengar firman Tuhan baik-baik, nangkep firman hari ini. Katakan amin. Ya, saya pelayanan di Jogja, GBI Telios. Kebetulan saya sekretaris di Provinsi DIY untuk Gereja Betel Indonesia. Ada 117 pendeta, Pak hamba Tuhan dan gereja dewasa dan kurang lebih 76. Ya, saya tahu datanya karena saya sekretaris. Ya, dan tahun depan Perwil ini akan menjadi BPD. Jadi kami akan menjadi BPD sendiri di tahun 2023. Dan besok saya Senin sore nyampe Jogja, Selasa saya harus ke Salatiga bertemu dengan para pemimpin GBI karena kami rapat persiapan untuk pembentukan BPD di Yogyakarta. Karena Jogja ini sudah provinsi, mestinya sudah menjadi BPD sendiri. Demikian ceritanya dan langsung saja karena itu gak penting, yang penting firman Tuhan. Ya kan? Saya berdoa apa Tuhan yang kau taruhkan di hati saya untuk disampaikan kepada jemaat di tempat ini, keluarga Kima. Ya, apa yang Tuhan mau. Saya dikasih Tuhan, kasih Roh Kudus, satu tema buat Anda yaitu excellent service. Yaitu melayani secara excellent, melayani secara sempurna, pelayanan secara istimewa. Saya suka selalu kata istimewa karena memang saya orang istimewa, tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Makanya saya lebih suka kata istimewa, pelayanan yang istimewa. Saya di sini senang karena anak-anak musik keren, ya gereja ini gak begitu besar, ruangannya gak begitu besar, tapi musiknya oke. Tepuk tangan buat teman-teman musik WL Singer ya. Apinya itu semangatnya dapat, ya kan. Yesus itu saya suka sekali. Maunya saya itu goyang-goyang begini maunya saya. Iya maunya saya gitu, tapi kan saya gak enak ini kali ini. Kalau saya ada musik begitu tuh saya suka cita karena memang basic saya sebetulnya musik Pak. Jadi saya kalau dengar musik enak itu luar biasa. Ini anak-anak mudanya nyanyinya musik nyanyi keren ya Pak ya. Saya suka sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Puji Tuhan. Ya, Tuhan mau pelayanan kita bukan pelayanan yang biasa. Lakukan semua pelayanan kita secara maksimal. Ya, pelayanan yang maksimal. Sesuatu yang dikerjakan dengan maksimal hasilnya pasti akan maksimal. Katakan amin. Dan Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Ya coba dibuka sama-sama. Dibantu saja ayat di depan. Dibantu saja ayat. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna ini dalam bahasa Gerika Yunani disebut dengan kata teleios. Teleios dibatanya telios yang artinya perfect, yang artinya excellent, yang artinya maju, yang artinya dewasa, yang artinya bertumbuh. Tapi saya suka lagi yang artinya istimewa. Nah, Yesus menyatakan ini sendiri dan sebelum penyataan ini, Yesus katakan ini ada 3 hal yang menarik di sana. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Dia berkata begini, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Apakah ada orang seperti ini? Apalagi orang Makassar ini kan. Ya. Kalau Anda menjumpai, ditampar pipi kanan, tampar pipi kiri, dikasih pipi sebelahnya. Berarti kan ada orang istimewa kalau Anda menjumpai seperti ini. Dia punya kesabaran, dia punya kerelaan. Lah wong disakiti kok malah suruh nyakiti lagi.
puas kamu. Dikasih kan begitu. Yang kedua dia berkata begini, jika ada orang yang meminta bajumu, serahkanlah jubahmu. Loh, ada orang memberi Pak, memberinya mintanya baju, kebutuhannya baju. Dikasih jubah, berarti ini orang istimewa, bukan orang biasa. Betul? Yang terakhir dia berkata begini, jika ada orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Dipaksa 1 mil, malah dia lakukan berapa mil? 2 mil. Loh, kalau ada model seperti ini, berarti ini istimewa. Maka Tuhan berkata, karena itu diakhiri dengan kalimat ini, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang dimaksud ini adalah ketika engkau mengasihi, ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah secara istimewa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pelayan Tuhan, excellent service, pelayan yang istimewa bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. Jadi melayani maksimal, melayani istimewa bukan pilihan Bapak Ibu, Saudara. Tapi harus maksimal, harus sungguh-sungguh. Mengapa? Yang pertama, mengapa kita harus melayani Tuhan secara excellent? Yang pertama karena kita telah ditebus dan diselamatkan Tuhan secara excellent. Dia tebus Anda dengan darah yang mahal. Di kayu salib dia lepaskan pengampunan. Di kayu salib dia berkata tetelestai, sudah finish, sudah selesai. Wong Jawa ngomong wis rampung. Selesai semuanya, excellent, sempurna dia kasih. Kenapa dia berkorban bagi kita? Karena memang Anda dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Nilaimu, nilai saya di mata Tuhan berharga. Orang lain boleh menyepelekan kita. Orang lain boleh meremehkan, merendahkan kita. Tapi Tuhan memandang kita. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang sama saudara. Ditebusnya, diselamatkannya dengan sempurna. Jadi tebusanmu, pilihanmu, dipanggilnya, ditebus, diselamatkan dengan istimewa. Orang yang menyadari bahwa dirinya istimewa di hadapan Tuhan, pasti dia kalau melayani istimewa. Karena dia menyadari korban Kristus yang berharga, yang luar biasa. Yang kedua, mengapa kita harus melayani Tuhan secara istimewa? Karena kita telah diberi kuasa secara istimewa. Jadi Anda dan saya bukan hanya ditebus, diselamatkan, tapi Anda punya kuasa. Bagian ini saya ngajak kita ngangkat tangan sama-sama. Katakan, saya punya kuasa. Sama-sama katakan. Katakan haleluya. Saya nanya dulu, yakin enggak Anda punya kuasa? Lah kan ragu-ragu tuh Pak ini Pak. Yakin enggak Anda punya kuasa? Yohanes 1 ayat 12, dicek di sana. Karena setiap orang yang menerimanya, huruf besar di sana, diberinya apa? Kuasa supaya, bukan belum ganti, supaya menjadi anak-anak Allah. Coba dibuka lagi sih. Yohanes 1 ayat 12. Makanya pikir saya nanti pakai slide saya ya, tapi saya tidak bisa lupa Anda bawa itu. Anda dan saya ini dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Lah bukan ini. Yohanes 1 ayat 12 ini kebablasan ini. Ya. Haleluya, enggak susah ya. Oke, enggak apa-apa, perhatikan saya salah. Percayalah saya hafal firman Tuhan ini. Oke, sudah. Nah, tetapi semua orang yang apa? Diberinya apa? Supaya. Nah, yang percaya kepada Kristus adalah miliknya, kepunyaannya, disebut sebagai anak-anaknya Tuhan. Saya nanya, yakin enggak Anda anaknya Tuhan? Lagi saya tanya, yakin enggak anaknya Tuhan? Kalau kita anaknya Tuhan, pasti kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, pasti kita dibela sama Tuhan. Kalau kita anaknya Tuhan, kita pasti ahli waris, Pak. Kalau kita anaknya Tuhan, kita pasti mirip sama Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri ada, Pak. Mantan suami ada, keras. Tapi anak tetap anak, betul? Di dalam diri kita ada meterai Kristus. Kita dapat memanggil dia dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Kita ini anak-anaknya.
Makanya percayalah saudara anaknya Tuhan. Nah, saya mau masuk lebih dalam. Kalau kita anaknya Tuhan, kita diberi kuasa. Supaya mereka menerima kuasa, diberinya kuasa. Kata kuasa ini pengertian dalam bahasa asli ini adalah exousia. Sama-sama katakan exousia. Sama-sama katakan exousia. Ini ada 3 pengertian. Dari kata exousia sudah ada 3 hal yang ada di sana. Yang pertama adalah hak istimewa. Jadi privilege. Jadi exousia itu privilege, hak istimewa. Hak istimewa apa? Kita anak, dia bapak. Apa yang bapak punya, kita punya. Itu loh Pak. Ini istimewa. Nah, kalau saya orang Jogja, saya ngomong keistimewaan Jogja luar biasa. Ya, kalau menjadi bagian dari keistimewaan Jogja, menjadi bagian dari keraton. Kemarin saya share itu tuh Pak, ada hal yang istimewa. Kelihatannya abdi dalam, dia dapatnya sedikit gajinya. Tapi lupa bahwa ternyata dia punya hak istimewa. Anak-anaknya semua dikuliahkan, disekolahkan sampai kuliah selesai. Hidupnya dijamin, ditanggung oleh keraton, oleh kerajaan. Semuanya diatur sama mereka. Dia nggak perlu bingung tentang rumah tanah. Karena semua disiapkan, dibagi, diatur sedemikian rupa. Nah, kita punya hak istimewa yang lebih luar biasa daripada abdi dalam keraton, Pak. Apalagi kita melayani Tuhan, Pak. Karena Tuhan siapkan tempat yang terbaik, rumah yang terbaik, semua yang terbaik di sorga. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Anda dan saya, kita ini punya anak, kita anak, dia bapak. Anda kalau doa ngomong, aku minta hakku Tuhan, berkat itu yang menjadi bagianku. Dalam nama Yesus aku minta, ngomong. Karena memang kita anak. Seorang anak kepada bapak, anak itu berani ngomong, minta sama bapaknya. Karena memang kita punya privilege, hak istimewa. Yang kedua, authority, otoritas. Jadi kata exousia ini yang kedua, otoritas. Katakan saya punya kuasa. Saya punya otoritas. Otoritas kita apa? Dahsyat. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Jadi Anda dan saya ini punya otoritas yang luar biasa sebenarnya. Tapi jarang kita hamba-hamba Tuhan orang percaya memakai kuasa ini di dalam pelayanan kita. Dalam pekerjaan, dalam studi. Kita lupa kalau kita punya kuasa. Maka ada ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Terus apa? Menglukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Terus ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita anak exousia. Anda punya hak istimewa, Anda punya otoritas. Maka jangan takut pelayanan, jangan takut apapun. Pakai kuasa ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya kasih contoh kesaksian. Saya satu kali diundang GBI di Ponorogo. Ada satu kota di Jawa Timur namanya Ponorogo. Ponorogo terkenal dengan reok Ponorogo. Ya, reok Ponorogo. Nah, ketika saya pelayanan di sana jam 6 pagi ibadah, saya dijemput jam 5. Sudah jam 6 pagi ibadahnya Pak. Orang-orang itu jam 5 dijemput. Dibilang, Pastor tajak ngopi dulu. Aduh ngapain kok ngopi? Sudahlah Pastor, ini kopi top, enak sekali. Ya tukul saja, sudah sampai di situ. Gara-gara tukul saya maunya ikut akhirnya. Gara-gara ceritanya tukul saya datang. Bangun pagi pikir saya loh, ini tamu pembicara kok malah dijemput jam 5 ibadah jam 6. Datanglah sampai sana, ternyata full Pak. Ramai sekali, jualan kopi dengan cangkir kecil Pak Rizal. Istri saya nanya, Pak, di mana tuh cowok semuanya? Ada cewek itu yang jualan cewek, saya bilang begitu. Karena semuanya laki-laki Pak. Yang ceweknya ini seorang ibu-ibu yang jualan hanya dengan cangkir kecil. Saya dekati dia, dia ternyata anak Tuhan. Kenapa ramenya begitu? Kenapa luar biasa? Kenapa kopinya enak? Wah, dia pakai kuasa. Dia aduk kopi, haleluya, haleluya. Oh, ini dia. Ini dia. Ya kan? Dia suka cita. Tiap kali itu mesti haleluya. Haleluya. Dia senyum tawa tadi. Ya ampun. Saya bilang luar biasa. Ibu ini setia. Ibu ini taat perburuan. Ibu ini setia ke gereja. Makanya diberkati luar biasa. Kalau Anda dan saya bekerja apapun dengan kuasa. Yang tadinya gak bisa jadi bisa. Yang gak mungkin menjadi mungkin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Eksosia yang ketiga artinya influence. Ada pengertian pengaruh, influence. Maka orang yang diurapi Tuhan, anak-anak Tuhan pasti punya pengaruh. Di mana dia ada, dia mempengaruhi, tidak dipengaruhi. Tapi dia mempengaruhi. Maka gak heran para rasul diurapi Tuhan. Ada Roh Kudus yang bekerja. Dia punya influence, pengaruh yang dahsyat, Pak. Nah ini baru eksosia, baru Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa yang kedua kita dapat temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa yang pertama tadi eksosia, yang kedua dunamis. Katakan sama-sama dunamis. Dunamis ini akar kata dari dinamit. Tahu dinamit? Sesuatu yang meledakkan. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata ability, kesanggupan, kemampuan. Jadi Anda dan saya ini punya kuasa, diberi kemampuan, kesanggupan. Yang gak bisa menjadi bisa. Maka andalkan Roh Kudus di dalam pelayananmu. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau yang gak mampu, kau yang gak bisa jadi mampu, jadi sanggup. Bukan karena kita, karena Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat kan? Kenapa kita harus melayani Tuhan secara istimewa? Yang pertama ditebus, diselamatkan secara istimewa. Yang kedua diberi kuasa yang dahsyat. Yang excellent, yang istimewa. Dan saya pastikan di dalam dirimu ada Roh Kudus. Cuman sayangnya kita nggak pakai Roh Kudus. Pak Timotius Arifin, Gembala Senior Rock, Representative of Christ Kingdom, Timotius Arifin. Dia memberi gambaran urapan itu adalah jubah pakaian. Diambil dalam Lukas 24 ayat 49. Tinggallah di kota ini sampai kalian diperlengkapi dari tempat maha tinggi. Terpaki kuasa. Coba dibuka saja. Lukas 24 ayat 49. Supaya saya tidak salah. Ya. Nah dia umpamakan sebagai jubah Pak. Pakaian. Jadi orang yang diurapi punya kuasa itu pakai pakaian. Dan saya punya gambaran mengenai pakaian ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu sama-sama dikatakan diperlengkapi. Sama-sama apa katakan? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Dalam bahasa Inggris terjemahan yang asli, diperlengkapi ini clothes, baju. Ya, diperlengkapi ini pakai baju, jubah. Sampai kalian aku beri jubah, pakaian. Nah tentang pakaian ini memang kalau Anda ke Borobudur sempat heboh. Karena katanya masuk sana tinggi tiketnya. Tapi Tuhan gak jadi normal kembali. Nah kalau Anda ke Borobudur, Anda akan dikasih baju khusus. Ya kain khusus. Tidak boleh pakai pakaian seperti ini. Kalau Anda masuk ke Keraton Ngayogyakarta, Anda tidak bisa pakai pakaian seperti yang kita pakai. Laki-laki pakai yang namanya, baju Jawa itu, ada Jawa itu. Sorjan. Yang perempuan pakai kemben, artinya bajunya diganti Pak. Nah jadi baju ini bicara kewibawaan. Bicara urapan. Nah kalau Anda melayani, pakailah baju urapan itu. Baju kekudusan itu. Sehingga ada kuasa yang diperlengkapi dalam diri kita. Kita memang secara kasat mata tidak lihat. Tapi setan, iblis ngerti. You pakai baju atau tidak. Baju itu putih penuh kemuliaan. Iblis ngerti ada meterai di dahi kita. Anaknya Tuhan. Yang kedua ada pakaian kemuliaan yang kita kenakan. Maka iblis gak bisa masuk. Katakan amin. Karena ada kuasa dalam dirimu. Sekali lagi katakan sama-sama, tangan kanan diangkat. Saya punya kuasa. Ngomong sama-sama. Saya punya kuasa. Kasih tahu sebelah kanan kita punya kuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Ini tentang yang kedua tadi saya bicara. Kenapa kita harus melayani secara istimewa? Karena kita ditebus dan diselamatkan Tuhan secara istimewa. Yang kedua karena kita diberi kuasa. Yang ketiga kenapa kita harus melayani Tuhan secara istimewa. Karena kita diberkati Tuhan secara istimewa. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka mari kita hidup dengan miliki mental diberkati Tuhan.
Jangan mental orang-orang yang susah, yang sedih, yang gak punya pengharapan. Anda adalah orang yang berpengharapan. Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata hidup ini Zoe. Sama-sama katakan Zoe. Sama-sama katakan Zoe. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata Zoe ini keren dalam bahasa Inggris dikatakan sustain life. Sustain ini kalau di keyboard ini, minta tolong pemain keyboard ke sini sebentar Mas. Sini Bang. Pemain keyboard mesti ngerti yang namanya sustain atau pedal. Tujuannya untuk apa Pak? Memperpanjang apa? Memperpanjang nada, memperpanjang suara. Coba main sana, G. Ya, gak apa-apa. Sambil nyanyi-nyanyi lah saya. Sekarang soal pejet tanpa sustain kling gitu aja. Pendek kan. Nah, hidup tanpa sustain, keyboard tanpa sustain pendek. Tapi ditekan Mas. Dia panjang. Yang dimaksud dengan ayat ini jika Anda hidup di dalam Kristus. Kita ini orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang panjang. Umur yang panjang diberkati Tuhan. Kata Zoe ini Pak, sudah umur panjang, makmur lagi. Ya, sudah panjang, makmur. Mas saya bangun tanya, siapa yang mau umur panjang sakit-sakitan? Saya doakan di sini. Umur panjang, susah, miskin enggak? Alkitab berkata Zoe itu panjang umur dan makmur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi itulah dimaksud dengan kelimpahan. Jadi kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita dipilih dari sekian miliar manusia. Dipilih, ditetapkan. Apalagi yang melayani Pak. Kita ini paling istimewa. Apalagi melayani dia. Melayani sang raja. Sudah begitu, tidak dibiarkan begitu. Diperlengkapi, dikasih kuasa. Sudah begitu apa? Diberkati. Kurang apa kita? Semuanya dapat. Maka bagian ini saya ingin mengingatkan. Ayo sama-sama kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang istimewa. Yang sudah memberkati kita secara istimewa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah kalau kita sudah demikian. Dipilih, ditetapkan, diselamatkan, ditebus. Diberi kuasa, diberkati Tuhan. Respon kita apa? Saya masuk bagian ini, dengar baik-baik. Apakah Anda mau melayani Tuhan secara istimewa? Siapa yang mau angkat tanganmu? Apa engkau mau hidupmu biasa-biasa saja? Enggak kan? Kita sama-sama katakan, saya mau melayani Tuhan dengan istimewa. Sama-sama katakan. Saya berdoa setelah Anda dengar ini, tim musik, teman-teman semua yang ada di sini. Engkau enggak biasa lagi hidupmu. Pelayananmu enggak biasa-biasa lagi. Tapi pelayananmu istimewa di kota ini. Keluarga Gima saya nyatakan, deklarasikan. Menjadi keluarga istimewa di Sulawesi Selatan. Di Maros ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya orangnya biasa-biasa saja. Tapi dia orang istimewa. Katakan amin. Kalau memang mau istimewa saya masuk bagian berikutnya. Ada 5 kunci, 5 rahasia. Bagaimana Anda menjadi pelayan Tuhan yang istimewa. Bagaimana Anda menjadi hamba Tuhan, jadi jemaat yang istimewa. Jangan jadi orang biasa, jadilah istimewa. Saya bersyukur ini saya di Makassar bertemu dengan makanan-makanan yang istimewa. Diajak makan sampai saya menyerah Pak Suka. Angkat tangan. Orang Jawa ini porsinya enggak banyak ya. Apalagi saya sama ada bawa security, bawa istri saya. Pak mau makan ini, Pak mau makan ini Pak. Nah sudah. Tapi saya katakan dapat yang VIP. Loh kalau kita mau dapat VIP kenapa kita pilih yang biasa? Kalau ada nasi goreng istimewa kenapa pilih nasi goreng yang biasa? Kalau Anda dapat tiket, dapat sesuatu yang istimewa kenapa pilih yang biasa? Karena memang kita adalah orang istimewa. Ada 5 rahasia ya, mau melakukan amin? Firman ini akan biasa-biasa tanpa Anda praktekkan. Yang pertama, kalau mau menjadi hamba Tuhan. Kalau menjadi jemaat Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan pengerja yang istimewa. Rahasia yang pertama. 2 tangan diangkat sama-sama saya. Ayo kita ajak berubah bersama-sama. 2 tangan diangkat. Sama-sama. 2 tangan sini. Sama-sama. Ikuti saya. Doa yang kuat. 2 tangan diangkat sama-sama apa?
doanya hilang. Gereja jadi panggung, jadi pentas-pentas. Doa, korban dalam doa nggak ada. Kalau di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang doanya kuat, saya rasa Tuhan akan melawat gereja ini luar biasa. Katakan amin. Orang yang suka berdoa, kalau di Jogja, Muslim saudara kita, ini hitam. Hitam, gitu Pak. Kakinya di sini juga bahasa Jawanya ngapal, hitam. Anda perhatikan baik-baik isi, wajah kita cerah Pak, Pak Rizal, penuh kemuliaan. Memang orang Kristen, orang percaya anak Tuhan kalau dia suka berdoa, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Wajahnya bersinar. Dia nggak takut dengan kehidupan, dia nggak takut dengan apapun karena Tuhan selalu menyertainya. Dia nggak takut dengan masa depan. Orang yang suka berdoa, dia akan tajam, dia akan peka, dia akan ngerti. Dia nggak takut apapun karena Tuhan selalu menyertai dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Doa seperti apa Pak Pendeta? Bukan doa mau makan, doa mau tidur, doa mau kuliah, doa mau bekerja. Bukan. Satu hari Anda punya waktu 24 jam. Ada waktu khusus Anda berdiam diri di hadapan Tuhan. Anda datang menyembah Dia. Anda bersyukur kepadanya. Miliki waktu komitmen satu hari berdoa. Ketika Anda berdoa itu engkau yang lemah, lututmu yang lemah. Engkau akan kuat berdiri dan tampil jadi pemenang. Yang menang itu pasti yang berdoa. Malaikat juga tahu siapa juaranya. Orang yang suka berdoa. Ini yang perlu dibangkitkan di gereja hari-hari ini. Doa, doa, doa. Kalau suruh yang lain cepat. Tapi kalau untuk berdoa lenyap. Tapi saya berdoa di sini keluarga Gima enggak begitu. Di sini adalah orang-orang yang suka berdoa. Jangan sentuh apapun sebelum berdoa. Kalau engkau berdoa permainanmu, inspirasi Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Dan bukan hanya itu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Karena engkau mengerti hatinya Tuhan. Yang kuat berdoa pasti menjadi istimewa. Bayangkan yang lainnya tidur begitu, tengah malam dia datang. Dia masuk hadirat Tuhan, dia berdoa. Wow. Pasti Pak, kalau begitu Pak. Makanya hamba-hamba Tuhan sekarang perlu dimotivasi bagian ini. Kelihatannya dia hebat, dia pinter. Saking kepinteran lainnya berdoa. Lupa. Lupa kalau untuk berdoa. Ya kan dia andalkan knowledge-nya, andalkan pengetahuannya, andalkan teologi. Enggak, salah Pak. Harus berteologi. Tapi dari itu bagian yang paling penting berdoa. Yang saya tahu yang Tuhan percayakan untuk melakukan perkara-perkara besar itu yang berdoa itu. Saya tidak bermaksud apa-apa, cek Pak Beni aja lah. Pak Beni ini saya kan punya grup namanya RDBI, Rumah Doa Bagi Indonesia. Pak, saya buat RDBI ini untuk ngawal COVID sejak COVID masuk di Indonesia. Lalu saya buka doa, jaringan doa online. Semua rekan-rekan saya yang terkait dengan saya tak ajak untuk ikut di RDBI. Waktu itu. Salah satunya yang ikut adalah hambanya Pak Beni. Ini kesaksian saya. Dan memang sampai hari ini beliau itu masih kuat di dalam doa. Mesti ada waktu memberikan laporan. Jam sekian berdoa, ini berdoa, selalu begitu. Makanya saya tidak heran. Orang yang demikian pasti dipercaya Tuhan banyak hal. Saya punya Bapak Rohani di Klaten juga sama. Orangnya suka berdoa. Ini orang GKI, gereja mainstream. Tapi dia suka sekali berdoa. Seminggu sekali kalau dia tidak keluar, doa keliling jalan. Selalu punya keinginan itu. Selalu berdoa. Dia andalkan Tuhan dengan doa. Maka di masa-masa COVID pun dia diselamatkan oleh Tuhan. Maka yang saya tahu orang yang suka berdoa dijamin masa depannya oleh Tuhan. Gereja ini butuh api doa. Kalau mau terjadi terobosan breakthrough, mari kuat di dalam doa. Yang menang, yang kokoh. Yang dipercaya adalah orang yang sujud berdoa. Yang lainnya begini, Anda tetap di kamar. Masuk kamarmu, doa yang benar. Matius 6 ayat 6. Masuklah ke kamarmu, tutup pintu. Anda nangis, Anda curhat, Anda ngomong sama Tuhan. Ceritakan semua sama Tuhan. Anda keluar dari kamar, beda pasti. Rohmu luar biasa. Hidupmu dahsyat. Kenapa? Karena engkau suka duduk di sana. Saya kemarin cerita ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya, enggak terkenal. Tapi dia suka berdoa. Terobosan di kota Surabaya terjadi sebetulnya karena hamba Tuhan ini. Ya, hamba Tuhan ini. Namanya Ishak Liu. Om Ishak.
Sederhana Pak, khotbahnya enggak bagus, biasa. Ngomong saja, maaf kalau Bapak cedal, saudara-saudara. Ngomongnya enggak jelas, khotbahnya enggak jelas. Tapi Bapak ini suka berdoa. Si Om ini suka berdoa. Maka Surabaya dilawat Tuhan luar biasa pada waktu itu. Mari sama-sama kuat dalam doa. Itu rahasia. Kalau memang Anda mau istimewa, Tuhan tertarik untuk memberkatimu, memakaimu. Karena engkau kuat berdoa. Yang kedua, dua tangan begini sama-sama. Yuk sama-sama. Iman yang tangguh. Sama-sama apa? Yang kedua rahasia, kalau mau diberkati dipakai Tuhan, Anda harus memiliki iman yang tangguh. Imanmu jangan digadaikan karena pacarmu. Karena pasangan hidup. Jangan hanya karena masalah sepele. Engkau tinggalkan Tuhan, engkau tinggalkan imanmu. Saya berdoa imanmu tangguh, imanmu kokoh. Gak dipengaruhi oleh apapun. Orang yang demikian pasti istimewa di hadapan Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, aku malu sebenarnya tapi aku tahu. Aku gak perlu panggil-panggil dia, asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Aku sembuh. Itu iman istimewa. Tidak melihat, tidak ngerti, tapi percaya sungguh-sungguh. Saya berdoa keluarga Kima, kau punya iman yang dahsyat. Imanmu sungguh-sungguh, sekalipun tidak ngerti, tidak melihat, tapi sungguh-sungguh percaya. Perkatakan dengan iman, perkatakan dengan profetik. Itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena memang dalam diri kita ada kuasa. Mulutnya orang yang suka berdoa diurapi Tuhan. Perkataannya punya kuasa. Kalau Jawa bilang sabdo pandito ratu. Kun fayakun. Apa yang dikatakan itu terjadi. Katakan amin. Maka saudaraku ayo sama-sama pakai imanmu. Jangan pakai iman biasa. Iman di atas rata-rata. Iman yang istimewa. Makanya hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Bergantung mengandalkan Tuhan secara luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangan satu diangkat begini sama-sama. Kalau mau jadi istimewa, taruh begini. Kasih yang tulus. Lagi tangan diangkat sama-sama, katakan apa? Kasih yang tulus, bukan kasih karena fulus. Mengasihinya tulus. Mengasihinya segenap hati, melayani bukan karena apapun. Tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Katakan amin. Orang yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pak, kasih yang tulus itu seperti apa? Orang Samaria yang baik hati. Itu kategorinya lawan musuh. Tapi dia mengasihi. Sementara Yesus berisi perumpamaan. Yang pertama lewat imam. Tokoh ini pelayan. Ada orang susah, dia diem aja. Yang kedua hamba Tuhan lewat. Orang susah, diem aja. Tapi satu lagi nih orang Samaria yang kategorinya lawan musuh. Tapi dia punya kasih yang luar biasa. Kalau bahasa sekarang dia turun dari mobilnya. Dia bisa saja telepon, panggil mobil, panggil orang lain. Suruh dikasih uang. Itu sudah baik. Sudah baik, dia nolong. Tolong panggil mobil, taruh sini diangkat. Dia enggak begitu. Dia turun sendiri, diangkat sendiri. Dibalut luka-lukanya. Dikasih obat sama dia, digendongnya, ditaruh di mobilnya. Wih, kalau ada model kasih yang seperti ini. Ini orang istimewa, Pak. Dia mau turun ke bawah, dia lepaskan atributnya. Dia peluk orang ini, diangkat orang ini, dibawanya mobilnya. Dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit biasanya masih ditanya, Anda saudaranya? Bukan. Lu terus siapa bertanggung jawab dengan pembiayaan ini? Dititipin uang. Aku kasih uang ini, aku tinggalin nomor telepon. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kurang uang ini kurang, telepon saya akan datang kembali. Saya akan selesaikan semuanya. Kasihnya sampai demikian. Bayangkan kalau di akhir zaman Tuhan menjumpai doamu kuat. Imanmu tangguh, kasihmu tulus Pak. Disakiti, dikhianati, tetap mengasihi. Dikecewakan, ditinggalkan pacar, tetap mengasihi. Tidak usah bingung, tidak usah gelisah. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Terus melayani bukan karena sesuatu, tapi karena menyenangkan hati Tuhan. Karena menyukakan hati Tuhan. Semua bilang, bro, kamu yang melayani, beri yang terbaik bagi Tuhan. Serius, sungguh-sungguh, doa, mau main, mau apa Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak mampu, saya bodoh Tuhan.
Aku tidak bisa. Kalau kamu begitu, Tuhan kasih inspirasi. Tapi ketika berkata saya bisa, semuanya aduh habis semuanya. Stop, berhenti pemakaian Tuhan dalam hidupmu. Karena kau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ketika berkata saya nggak bisa, hambamu ini bodoh Tuhan. Hambamu tak berguna, Tuhan pakai. Doa punya iman, kasihnya tulus kepada Tuhan. Pasti dahsyat. Oke, nangkep? Yang pertama tadi apa? Dipraktekkan supaya tidak lupa. Tangannya bagaimana? Pertama, doa yang kuat. Yang kedua, iman. Yang ketiga, sama-sama penyembah yang berkenan. Sama-sama kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau dijumpai di akhir zaman hari-hari ini, penyembahanmu kuat. Engkau menyembah dengan ketaatan. Ya, engkau berikan penyembahan, pujian, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya yakinkan engkau istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suka disembah. Ya, dia bisa saja disembah malaikat. Tapi paling suka kalau Anda dan saya yang menyembah Tuhan. Ya, tengah malam sepi. Lalu Anda menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ada sepi semua begini. Tapi Anda mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Wow, itu Tuhan suka. Ya, kalau kata penyembahan banyak sebetulnya di Alkitab. Ada saka, seget, proskuneo. Ya, ada banyak di satu saat saja kalau Tuhan izinkan. Tapi yang pasti ketika Anda dan saya mau jadi orang istimewa. Anda punya waktu untuk menyembah, berikan pujian yang baik, penyembahan yang terbaik. Ketika nyanyi segenap hati, kau berikan pujian dari hatimu. Kau nyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan penyembahanmu menyukakan hati Tuhan. Dia kasih berkat, dia kasih sesuatu yang istimewa dalam hidupmu. Karena kau suka menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir, yang kelima. Kalau mau jadi istimewa. Gembala, hamba Tuhan, jemaat Pak. Ini yang prinsip-prinsip yang saya mau bagikan Pak. Memberi yang terbaik. Sama-sama. Best giving. Memberi yang terbaik. Jadi pelayanan apapun dikasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Sekalipun ini kecil, jemaat begini sama seperti yang kami alami saat-saat kami perintisan. Kami pakai di hotel, tapi kami selalu pakai sesuatu yang terbaik, beri yang terbaik. Ini sharing saja Pak Rizal sama Pak Gembala. Saya diubahkan Tuhan tentang memberi yang terbaik. Itu satu kali diajari Tuhan melalui sebuah undangan yang saya dikasih sama Sri Sultan. Jadi Gubernur Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono X itu mantu Pak. Anaknya 5 semua perempuan. Waktu mantu yang terakhir kami ini dapat undangan spesial karena saya kenal sama salah satu ponaannya Sultan. Nah supaya Pak Pendeta, Pak Arif ini tahu bagaimana suasana pernikahan di keraton. Bapak saya kasih undangan resmi. Ini undangan resmi. Undangannya besar Pak Rizal. Undangannya sekian Pak. Kuning keemasan mewah, ditulis secara VIP, ya. Kitab istimewa yang tanda tangan Narsodanis, Sultan sendiri. Lalu ada keterangan Pak Rizal tidak menerima karangan bunga, itu pasti uang. Jadi bukan saya. Saya buka undangannya, Pak. Ya, seperti ini, saya buka ternyata di dalamnya ada amplop. Amplopnya bagus, kuning keemasan. Tulisannya lagi tidak menerima karangan bunga, berarti amplopnya harus diisi uang. Nah sekarang yang undang kami ini raja, yang undang kami ini sultan. Masa kami kasih yang kecil yang sedikit? Sekalipun soalnya kami tidak punya kemampuan, itu kan relatif Pak tentang banyak tidaknya itu Pak. Tapi saya bilang sama istri saya, kasih yang terbaik, uang yang baru-baru, yang masih baru gres, taruh di situ. Nah, kita ini orang terhormat, orang istimewa diundang dengan undangan yang istimewa. Saya yakin Pak Rizal dengan undangan itu, saya bersyukur dengan undangan itu saya datang mantep. Saya datang seperti Bapak pakai jas, pakai dasi. Istri saya sama pakai blazer. Berangkat, maka saya tegas.
Mangga sampai keraton. Ya halaman situ. Ramenya luar biasa. Bertemulah saya dengan teman-teman. Semua teman-teman saya pakai batik. Tidak ada yang pakai jas. Semuanya pakai batik. Dia bilang, loh pastor kok pakai jas? Loh kan istimewa. Bukan istimewa udah ini. Oh iya pastor kan istimewa baik. Lalu Pak sampai di pelataran. Di depan mau masuk pintu keraton. Acara itu. Tiba-tiba ada orang tinggi besar. Rambutnya cepak pendek begitu. Pakai headset seperti kalian pakai ini. Dia hormat. Kaget saya dikasih hormat. Saya jadi ikut gini Pak Rizal. Kasih hormat. Saya jadi begini. Saya bilang mau apa ini gitu. Bapak minta tolong Bapak berpisah dari golongan orang-orang yang pakai batik. Jadi saya dikawal Pak. Saya pikir ini apa kayak pejabat aja. Saya dikawal Pak sama mereka. Lalu disorting sorot begini. Mau ngapain lagi ini kan. Lah teman-teman saya bilang begini. Loh Pak Pendeta sana. Jadi saya masuk sebelah kanan. Mereka masuk sebelah kiri. Masuk di pintu itu saya kaget. Ketika masuk di pintu itu ternyata semuanya pakai jas. Tidak ada pakai batik. Dan semuanya pejabat. Tidak ada polsek, polres ada. Di situ saya ketemu Pak Anies. Menteri-menteri semuanya orang-orang hebat. Nah giliran saya ketemu sama Kapolres Bantul. Ketemu saya sama, loh Pak Pendeta pejabat. Iya saya pejabat GBI. Saya bilang begitu. Loh GBI kan pejabat Pak namanya Pak. Gitu. Saya makin curiga. Bapak, ibu-ibu. Loh ini ada yang salah ini jangan-jangan mah. Kita ini masuk di ruangan yang salah ini. Kok bisa di sini? Lalu saya bilang, coba pelan-pelan kamu cek lagi undangannya. Ternyata bagian pojok kecil kayak terlalu yakin percaya diri. Saya tidak baca itu. Di situ tulisannya dress code batik. Saya salah kostum. Modiar orang Jawa bilang gitu. Wah dress code batik maksudnya apa? Tutup-tutup kita ada terlanjur di dalam. Malam ini kita jadi pejabat satu malam. Saya tidak mengheningkan cipta. Saya tidak pakai muram seperti orang bersalah. Saya malah tegakkan jas saya. Mantap saya makan. Ternyata jadi pejabat itu enak Pak. Makan resep itu makanannya itu limpah. Mau habis dikasih lagi begitu. Nah yang bikin saya kaget lucu itu ketika mau selesai. Masing-masing beri salam sama raja. Satu-satu dilihatnya. Iya kan Pak? Nah giliran lihat saya ini siapa ini? Ya kan? Ini siapa ini? Saya tidak kenal. Tapi apa dia tolak saya Pak? Enggak Pak. Apalagi saya ngerti tentang gayanya keraton. Gayanya. Kalau mereka kan biasa salam-salaman. Saya kasih begini. Wah ini pasti orang keraton, orang dalam ini. Ini orang dalam. Padahal keraton kerajaan sorga ini kan. Lalu difoto sama-sama Pak Rizal. Saya bilang, mantap saya. Lalu setelah selesai Pak, saya dapat berkas-berkasnya. Jadi yang pakai batik nggak dapat apa-apa. Yang pakai jas, tenteng dua Pak oleh Pak. Mantap kan Pak? Yang dua gini. Teman-teman saya keluar dari ruangan itu seperti saya merdeka. Merdeka! Saya senang sekali Pak. Karena tadi saya mencekam di dalam itu sebetulnya. Di ruangan itu ketika saya keluar ruangan sama istri seperti orang yang merdeka. Apalagi bawa nenteng itu dua-duanya Pak. Teman-teman. Loh Pak Pendeta kok dapat? Pak Pendeta dapat? Ya orang istimewa. Loh kok saya dapat begini orang istimewa? Saya enggak bilang saya salah dress code. Saya enggak bilang begitu. Saya enggak bilang begitu. Lalu dari pelajaran ini baru ngerti saya. Oh jadi kalau mau kasih persembahan, kasih sama Tuhan. Sampai hari tak buat amplop terbaik Pak. Kasih amplop, kasih tulisan, kasih warna yang bagus. Semuanya saya setting itu. Mulai dari aser. Cek aja lah kapan-kapan ke Telios Pak. Harus ke Telios lagi. Mulai dari parkir masuk saya buat excellent semua. Jadi para aser semuanya. Semua sampai pelayan. Harus disiplin. Harus yang terbaik. Harus istimewa. Karena memang kita istimewa. Dan kita belajar beri yang terbaik. Mau melayani habis-habisan. Melayani yang terbaik, upgrade terus, dilatih terus, berkembang terus. Perkenan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Saya merasakan tempat ini, seperti saya tadi bilang, saya tidak pernah mikir saya ada di sini.
Saya pikir saya sudah pulang, ada di Jogja sore ini. Tapi ternyata Tuhan tahan untuk saya ada bertemu dengan Bapak. Dan ternyata Bapak punya hati ketika saya hari Jumat pelayanan, punya keinginan connect. Pak Rizal juga langsung spontan telepon, kenapa beliau yang dipilih? Saya rasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga hambanya boleh ada di sini. Dan dengan kerendahan hati saya mengajak, mari jadilah orang istimewa. Karena memang Anda istimewa. Stop dosa, stop berhenti. Supaya hidupmu dipakai Tuhan. Jangan main-main lagi, ya. Jangan jadi orang biasa, Anda rugi. Jadilah orang istimewa. Ya, yang mau melayani dengan maksimal, mau memberi dengan maksimal, mau doa dengan maksimal, penyembahan dengan maksimal. Kalau ini dilakukan, hasilnya maksimal. Engkau mungkin gak nikmati di bumi ini, tapi engkau akan nikmati di sorga. Tuhan akan melihat pelayananmu, nak engkau hambaku yang maksimal. Engkau telah beri sesuatu yang istimewa buat aku. Orang yang istimewa pasti diistimewakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit bersama-sama.